Talim kita hari ini agak melesat langsung ke atas karena waktu juga. Yang akan kita bahas al-marifatul al-hiyatu laisyata ilmal api bal almal jauki. Itu judulnya. Panjang banget dong. Judulnya tadi, ilmu ketuhanan bukan ilmu akal, tapi ilmu rasa. Itu artinya. Bab 1. Mudah-mudahan bab 1 ini clear. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan talim ini lancar. Tentunya masih kategori amal, tasawuf, dan torekot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang poin-poinnya silahkan dicatat karena ada, kalau bahasa akademis, PR ya nanti ya. Ini penting untuk ikhwan semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahman mallamal Qur'an khalaqal insan alamahul bayan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-manan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hu syahibul mujatihi wa bayan. Allahumma sholli wa sallim wa barik man huwiya Qur'an sayyidina wa maulana Muhammadinil ladzi kana huluhul Qur'an. Wa ala alihi wa ashabihi alladhi tammat haqquhu Qur'an. Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa wa'fu anna manna ya karim. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridloka matubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Berdoa kita lurus niat ridha Allah. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan pentalim dan juga yang ditaklimi dimudahkan talimnya, dilancarkan amalannya, diridhoi semua kegiatannya. Amin amin ya rabbal alamin. Syahadatul kuroma para alim wabil khusus Iwan Jamaah dan Iwan PPL dari UIN yang andung taklimi. Dan kita minta doakan kepada sama-sama kita muliakan guru-guru kita nan lah mendahului kita, khususan Ilaruhi Al-Mukarram Sohibul Wafat Tajul Arifin Abah Nom Suralaya Jawara wakil talkinnya, wabil khusus pula Syekh Burhanuddin Tuan Keulakan, indak lupa jajaran guru-gurunya Syekh Abdul Rauf Al-Sinkili. Sama-sama Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wajali wajiro min ali robbana wabainana wabaina kaumina biaki anta khairul fatikin. Sadatul masyayikh, semua ikhwan yang ada di sini, yang hadir maupun yang kita hadir, rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas qalbu mukmin. Kemarin masalah kiblat adalah Baitullah. Qalbu adalah singgasana Allah. Ya, pusat kendali diri setiap manusia. Kalau ditanya pusat kendali manusia adalah bukan akal, qalbu. Ya, karenanya secara torekot, secara tasawuf, qalbu bisa disebut hati, tapi ada yang berbentuk disebut jantung. Ya, secara torekot atau tasawuf bisa disebut ia adalah cerminan hakikatnya. Itu orang tarekat. Mikroskop nilai keluhurannya, qalbu. Wadah penampung kalamnya, qalbu. Jaring penangkap isyarat-isyaratnya, qalbu. Qalbu kita. Ini sering dianalogikan dengan cahaya kalau di Quran. Qalbu itu sering kalau di Quran menyebut cahaya. Nurin ala nur. Ke sana arahnya. Ya.
Nah, diurai dengan huruf-huruf Quran bisa diibaratkan begini, laksana minyak dan lampu dalam miskat serta kaca yang menyala. Itu ada di Quran, surat An-Nur. Ya kan? Karenanya orang-orang tarekat sangat apa? Orang tarekat ya, mudah-mudahan orang syariat juga boleh, karena ini benar ajarannya. Hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Nah, kita fokus ke sana. Kalbu kita ke kalbu hati. Karena ia mudah terbalik. Kalbu itu mudah terbalik. Kalau terbalik, pongah, sombong. Pasti itu. Sedangkan kalbu yang selalu ingat kepada yang maha mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan lalai dari nista. Ya. Ingat, zikir, maka kalbu kehidupan antum akan lalai dari nista. Bukan lalai, hilang. Karenanya kalbu manusia kadang bersinar, kadang gelap, julumat. Kadang-kala bercahaya, nggak kelihatan ya cahayanya ya. Nah, ia menyinari jagat diri dan kehidupan. Itu sebabnya kalbu sering didatangi duta-dutanya. Jadi ada makhluk-makhluk duta yang mendatangi kalbu seperti tempat tersendiri. Itu adanya di manusia. Ada duta-dutanya agar bisa menerima tugas ketuhanan di kalbu, bukan di pikiran. Malaikat itu kalbu. Ya. Kalau syaitan kemana Pak? Di bawah perut, namanya nafs. Di pikiran. Ya, nggak bisa masuk di kalbu. Nggak bisa. Ya. Kalbu itu dijaga, garizanya baik. Kalau kalbu antum suci, karena sering kita mentoyibahkan, menzikirkan, insya Allah bermoral antum malaikat. Moralnya. Malaikat taat ya. Sedangkan kalau kalbu antum kotor, berkarakter syaitan terlaknat. Itu kata Allah. Karenanya yang namanya kalbu pada manusia adalah penanda setiap insan. Tandanya kalbunya yang dilihat. Bukan gantengnya, bukan S3-nya, bukan pakaian gamisnya. Tidak ya, kalbunya. Itu penanda insan. Adakah ia manusia baik atau buruk? Ia merupakan lubuk rahasia batin, samudra pengetahuan setiap manusia, rahasia kunci pembuka keagungannya, pintu pembentang rahasia-rahasianya. Itulah wajah hakiki kalbumu yang sesungguhnya. Simpanlah rahasia batinmu, insya Allah antum akan bisa melihat rahasianya, disebut sirnya. Kebahagiaan dunia bisa diraih dengan jejak kaki. Kebahagiaan hakiki akhirat ini hanya bisa ditempuh dengan kalbu. Penyingkapan dan tirai makrifat bisa terbuka oleh laku kalbu. Bukan laku pikiran, bukan laku afal perbuatan. Laku kalbu, perbuatan kalbu. Rapor kebaikan dan keburukan setiap insan berdasarkan laku kalbu. Itu pentingnya kalbu. Manusia yang membiarkan kalbunya penuh noda di hati selamanya tidak akan bisa merasakan penyingkapan rahasia agungnya. Tidak. Apalagi ilham. Kalbu adalah perbendaharaan. Modal utama setiap manusia menuju kepada Allah. Itu sebabnya seorang insan yang tidak memuliakan kalbunya akan menuai keburukan abadi di sisinya. Kira-kira gitu dasar kita pahami kalbu. Setidaknya ada wawasan dulu, fokusnya ke sana dulu. Karena itu intinya. Al-qalbu huwa madrasul waqa'i al-qimatul hakikatul lan tahbita ala qalbin qadiran. Gitu antum.
Al qalbu fasidu muqata bil hijabi. Ada hijab. Wal qalbu majbulan yakunna makrifatullah, tempat makrifatullah. Al qalbu huwa wasyatta wa syuhuli da qarba. Al alaqatul hamimatu ma'ahu hidayan masyuluki al qalbi. Jawarahul kairul mutajadahiron fil qalbi. Al khairu alladhi la damira lahu yafsidu wa yuhul muqaddasu yanjilu alal qalbi. Muqaddasul qalbu syairuhu wa asyasu wa aswasi wa syaitoni siriyatihi mumarasatu masabul qalbi hiya sa'adatu. Amma badu wa iradatuhu taqumu faqat ala mumarasati al qalbi syafiati. Kira-kira gitu. Pusing-pusing gantung. Catat tuh. Gimana? Kalau kita hantam dari awal gak kajinya kayak gini, mabok kan? Artinya kasihan dong. Ini inti. Kolbu adalah landasan pacu hakikat. Ibarat setar itu landasannya. Memacu untuk hakikat itu kolbu, bukan pikiran. Nilai hakiki tidak akan landing di kolbu yang kotor. Itu maksudnya. Al-qalbu huwa madarasul waqai al-kamatul hakikatu lan tabita ala qalbin qadiron. Ya, belajar. Kalbu yang tidak suci berlumur hijab. Pasti kalau nggak bersih, kalau tidak dihantam dengan thayyibah. Al-qalbu fasidu muqata bil hijabi. Ya kan? Tertutup. Jadi kalbu yang terhijab tidak akan makrifatullah, tidak akan bisa mengenal Allah. Wal qalbul mahjubulan yakuna makrifatullah, ya kan? Kalbu adalah media jelas, usul dakurb keintiman dengannya. Dengan laku kolbu, hakikat kebaikan bersendikan kolbu. Sendinya kolbu. Kebaikan yang tidak bernurani adalah busuk. Ilham sucinya turun di kolbu suci. Kolbu buruk adalah landasan bisikan jahat setan juga. Muara laku kolbu adalah ridonya, kerelaannya. Hanya berdasarkan laku, kolbu bisa jadi jernih. Lakunya zikrullah tadi. Wa iradatuhu taqumu faqat ala mumarasati al-qalbi syafiati. Kira-kira gitu ya. Andong cepetin aja ya. Farobabbahu bisababi fa'ala al-qalbu wa adabul akhirati huwa fa'alul al-qalbul fasidu. Al-qalbul huwal muhadidu raisi uli masyiri insani. As-sahadatul hakikatu wal busu minal qalbi. Wal qalbul mutiyawiyan al-ridahu qalbul kufri yashudu syukatahu qalbun mutakasiruhun wadiyan. Innahul qalbi alladhi yanshal jikralahu jikrullah. Kira-kira gitu. Alhamdulillah udah selesai kajinya. Udah zikir tuh tadi. Iya kan? Alhamdulillah. Ada yang bisa bahasa Arab? Ini udah tingkat terakhir loh. Di sini belajarnya 3 bulan, mau? Mau nggak nih? Pokoknya alumni sini bukan alumni UIN. UIN kecil, mahal lagi. Di sini sebulan bisa bahasa Arab, mau nggak nih? Mau nggak nih? Ah, banyak zikir ya. Anu cepetin. Badan aja bisa dibesek nggak keluar darah kan? Antum nggak keluar darah ya? Cuman lemes aja pucat tadi ya. Masa ngapalin nggak bisa? Main cepet aja.
Seneng di sini sebenarnya, udah gratis dapat kopi lagi. Ngirim Al-Fatihah males. Enggak, ini orang Minang bilang bagara supaya jangan kaku kan. Nah, kita jalihan dulu nanti tadi. Firo babahu bisa babi. Kira-kira apa tuh? Kemurkaannya akibat ulah kolbu. Siksa pedih akhirat juga akibat ulah busuk kolbu. Kolbu adalah sentral penentu nasib manusia ya. Nasib penentunya adalah kolbu. Betul kan? Pasti. Nah, baik dunia maupun wal akhirah. Itu sentral. Maka dibedah dulu kiblat kolbu ini. Kebahagiaan dan kesengsaraan hakiki akibat kolbu. Kolbu yang taat beroleh ridhonya kan gitu. Kita kan cari ridho Allah. Kolbu yang kufur akan menuai kemurkaan Allah. Kolbu yang pongah akan tersesat. Adalah kolbu yang lupa menjikir padanya. Tuh. Lanjut. Amma ba'du. Wajahal khairo fil qalbi mustaqimun. Wajahal qalba dolalla. Falun masyiatun ishuda yunal qalbi wa fakira. Insyaallah. Insyaallah ya. Insyaallah. Fayan jilu sirru jalalati ayatihi. Al qalbu arusul jasadi wal ruhi. Fakot kalbun sakinatun martabitun binapsi nur ila al-suluk. Al-amalis syalayati lil qalbika haddaku huwa syirku dakilu warasi malu kal asasiyu tuzahu. Gitu. Kira-kira gitu antum. Hausan dong ya. Udah. Catat tadi tuh. Nah, yang tadi dicatat artinya bos ini. Gak apa-apa, santai, minum aja dulu. Nanti Andung share itu semuanya. Ya, main cepat aja. Wajahal khairu fil qalbi mustaqimun. Wajah kebaikan kolbu adalah lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Garizannya baik. Wajah kesesatan kolbu adalah apa kira-kira? Tindak kemaksiatan. Tajamkan mata kolbu. Jadi kolbu itu punya mata. Disebut mata batin. Gimana caranya? Tutup mata. Jangan gunakan mata. Kofi. Lihat kolbu. Gitu dulu. Nanti nong tunjukin cara melihat Jakarta. Itu gimana? Mau nggak nih? Alhamdulillah. Metafisis nanti itu. Tajamkan mata kolbu. Tajamkan tafakur pikir. Iya kan? Insya Allah akan tersingkap keagungan rahasia ayat-ayatnya. Yang berserakan di alam semesta. Karena itu kolbu adalah pengantin jasad dan ruh. Setuju nggak? Kolbu itu pengantin jasad dan ruh. Al kolbu arusul jasadi waruhi. Iya kan? Hanya kolbu sakinah yang sambung dengan diri Allah. Lihat kepada laku amal perbuatan baik kolbu antum. Itulah rahasia batinmu. Modal utamamu menuju kepada Allah. Unjur ila salahihi saufatan kishifu lakal kulul manil hakikiyatihi. Pandanglah kebaikan-kebaikannya. Di kolbu itu isi dengan kebaikan. Akan ditampakkan untukmu segala makna yang hakiki. Lidalika bilokhati sifiati arba'a kiblatan wahiyah. Karenanya dalam bahasa ilmu tasawuf, kiblat kita itu ada 4. Kemarin. Iya kan? Kiblat kita ada berapa? 5. Ada 4. Kiblatan wahiyah ya, ada 4 ya. Arba'ah ya. 4 atau 5? Nah, kan betul tuh. Banyak lupa.
wahidun. Pertama, al-kabatu, al-syiratu. Betul kan? Itna ini. Apa tuh? Kolbun torikotun, gitulah. Itu bahasa Awak. Kolbun torikotun. Salatatun. 3. Mursidun tabiatun. Iya kan? Nah, catatan orang-orang dulu tuh begitu bahasanya. Wa arbatun. Keempat, Allah subhanahu wa ta'ala makrifatullah. Kelima, jawab. Apa kelima kemarin? Nah, udahlah, catat sendiri ya. Lanjut. 1, Ka'bah itu syariat. Yang dibakar itu syariat. Torikot, kolbu. Betul kan? Nah, hakikat mursyidun. Makrifat. Kemarin apa makrifat? Di mana saja wajah Allah. Namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di mana saja Allah. Duduk Kak. Satu lagi apa? Kok diem? Kan baru 4 tuh. Kiblat apa yang pertama? Ilmu. Ilmu nggak perlu dibahas, sudah tahu deh. Ya. Baitullah sesungguhnya sinergi antara Baitullah di alam. Nih ya. Ini kerennya kaji ya. Nanti istilahnya kita coba congkel apa tuh? Batu ajar aswad untuk batu cincin adik-adik. Ini ilmunya. Perhatiin ya. Makrokosmos yaitu Ka'bah. Betul? Itu kan dunia makrokosmos. Ampalosnya apa? Pusatnya Ka'bah. Di Baitullah namanya Baitullah al-alam. Betul? Betul ya. Mikrokosmos Baitullah manusia namanya kolbu. Setuju? Yo. Makrokosmos Baitullahnya adalah Ka'bah. Nah, mikrokosmos yaitu kolbu manusia. Tapi manusia yang mana? Yang mukmin kata Quran. Kalau enggak mukmin, Baitullahnya sering pindah-pindah. Ada tiga pot irisan. Berapa irisan? 1, 2, 3. Kolbu yang benar adalah yang di tengah. Ya, itu mukmin. Kalau naik ke atas, ahlul filsafat. Kolbun filsafat. Kalau di bawah, an-nafs. Di bawah perut. Kolbun juga. Antum di mana kolbunnya? Kemari. Kadang loncat ke bawah. Kan? Kolbun kita di sini. Ya, mau di sini. Ya, gitu. Kira-kira gitu ya. Tapi manusia mukmin ya, yang di tengah ya. Jadi apa Baitullah itu? Kalau Anda tanya. Baitullah itu apa? Rumah Allah. Kan bahasanya gitu, ya. Arti Baitullah rumah Allah. Betul kan? Ya. Interaksi aja. Di manakah Baitullah antum? Tanya. Kalau alam di Mekah. Kalau antum di sini atau di sini? Di sini. Betul kan? Betul kan? Udah. Nyinyi mana dong? Enggak ada supaya jelas. Ya. Baitullah antum di mana? Kolbu. Bukan Ka'bah. Itu punya alam semesta ya. Syariat ya. Udah.
Baitullah yang kita kenal secara awam namanya Ka'bah, betul? Betul. Yang ada di Masjidil Haram. Kalau begitu artinya yang ada di Baitul Jalal, karena gitu enggak artinya Baitullah itu jauh. Apa? Jauh enggak? Jauh. Ayo, jauh kan? Jauh. Kecuali di Riyadh. Di Arab. Dekat kalau di Arab kan? Antum pernah Arab? Orang Lubuk Alung gimana jauh lah Baitullahnya di Mekah. Ya kan? Kalau begitu rumah Allah secara makrokosmos jauh. Betul kan? Sepakat? Keterima? Oleh logika keterima? Keterima. Nah, ini udah ada yang ngeraba nih. Sebenarnya Baitullah itu nggak jauh. Kata Quran nggak jauh kan? Yang jauh jadi dekat nanti. Ayo, andung mau sulapan, andung ambil tuh tasbih, andung taruh di sana semua itu. Karena ilmunya di sini. Aneh-aneh aja ngaji andung nih. Berarti antum selama ini berpikir Baitullah jauh. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, antum percaya jauh atau percaya Al-Quran? Jawab. Akhirnya. Quran. Yakin? Yakin. Allah itu dekat. Setuju? Berarti rumah Allah itu dekat. Setuju? Keren. Pulang. Dekat tuh rumah Allah. Kata Quran kan? Percaya kata orang atau percaya kata Quran? Nah, Quran. Ini nanamkan itikot, tau nggak? Nanamkan itikot. Memang dipaksa seperti anak-anak kita belajar supaya benar-benar yakin bahwa Allah itu dekat, betul kan? Rumah Allah itu dekat. Bahkan lebih dekat dari urat lehermu. Setuju? Quran. Nah, tapi kenapa mengatakan bahwa rumahnya jauh? Siapa? Quran nggak ngomong jauh. Ayo, nggak usah kesini ngaji kalau masih nyebut jauh. Karena ada ruang dan waktu. Benar nggak? Ya. Nah, maka kayak jauh. Bingung akal. Standar sedikit akal ya. Agak standar ya. Kalau Allah dekat kepadamu, melebihi dekat ya urat leher lu. Harusnya rumahnya pun dekat bersamamu. Bagaimana menurut antum? Betul nggak kata-kata itu? Ini dari logika. Seharusnya begitu. Allah berfirman di hadis qudsi. Tadi Quran tuh. Qalbul mu'mini baitullah. Hadis itu sahih kan? Kalbu orang beriman itu adalah rumah Allah. La yumkinu an yahwiya jawahari war ard wassamayun illa qalbu adil mu'minul raqiqul hadiu. Tidak dapat memuat jatku bumi dan langitku. Tidak. Kecuali hati hambaku yang mukmin, lunak dan tenang, bisa bersinggasana Allah di sana. Pertanyaannya, di dalam Ka'bah ada Allah nggak? Berdasarkan tadi, tidak ada Allah. Duduk. Di dalam Ka'bah tidak ada Allah. Jadi cari Allah kemana? Ke Mekah. Nung cikui kalau cari Allah ke Mekah. Berang-berang seno. Quran kan? Nah, ya udah. Hadis riwayat Abu Daud tuh. Berarti rumah Allah itu ada dua. Ada dua. Di Ka'bah untuk disewain. Nggak ada Allah di sana.
Gitu. Aset. Siapa yang mau debat? Kata-kata tadi siapa yang mau berdebat? Nggak apa-apa, interaksi aja. Ada dua ya, berarti rumah Allah ada dua. Yang satu berisi, yang satu tidak berisi. Makanya Ka'bah itu kosong. Ya, pada manusia ada isinya nggak di hati? Coba merenung, ada nggak? Deh, bilo ada dapet piti. Itu isinya piti. Tuhan antum piti. Ya, ada. Gitu kita kira-kira ya. Ya. Jadi rumah Allah Baitullah itu ada dua. Ada yang jauh dan ada yang dekat. Ada yang simbolik. Dan ada yang sebenarnya. Ada yang syariat. Dan ada yang hakikat. Yang syariat di Mekah. Yang hakikat pada... Udah selesai tuh. Kita akan merasakan betapa nikmatnya berkunjung ke Baitullah. Ini syariat nih. Baitullah bener nih. Yang di Mekah akan nikmat antum. Kalau antum ke Baitullah, kalbu antum membawa Allah. Duduk. Bukan Allah banyak. Sampai nggak? Berarti mana dulu? Beresin hati antum dulu atau ke Mekah dulu? Makanya ritual ke Mekah itu ritual ujung kamati. Ya kan? Setelah hati kamu bersih. Terisi Allah. Cara mengisi Allah dengan apa? Bersihkan dulu dengan la ilaha illallah. Baru masukkan Allah. Itu yang disebut nafi isbat. Baru setelah ada Allah, dekat Allah, pergilah ke Mekah. Yang duduk belum berani ke Mekah. Jangan disangkain duduk udah haji, belum. Dipaksain bisa, belum. Tapi jalan-jalan secara batin sering. Mau diajarin. Kok sombong ya ngaji di sini ya? Enggak. Kalau torekot jangan tanggung-tanggung. Yang dalam aja. Ini kita mesti standar. Kita akan merasa nikmatnya berkunjung naik haji ke Baitullah atau umroh ke Baitullah atau kita wisata ke Baitullah. Kan banyaknya wisata haji itu bro ya. Hati kotor masih dulu naik haji. Ujungnya besok ulang lagi. Ya. Apabila kita telah dapat berkunjung Baitullah yang sebenarnya yang ada pada diri kita. Sanasaru bisyurin ziarat Baitullah asarahi idakuma bijairati Baitullah ilhaqiqi. Kita akan merasakan nikmatnya berkunjung ke Baitullah yang syariat apabila telah pernah dulu berkunjung ke Baitullah yang hakikat. Semua makrifat begitu. Sudah antum berkunjung ke Baitullah yang hakikat? Maka akan nikmat berkunjung ke Baitullah. Dan itu hadis. Wahiyatiyatun azimatun ida makan Allah min ziarati Baitullah. Dan adalah sebuah karunia yang besar bila kita dimampukan oleh Allah untuk dapat berkunjung kepada kedua rumah Allah tersebut. Hada ta'ajuru baina Baitullah biidinillah syakhaluhu lahi kontakotan matijatan fi syaklil qadjatin kamiyatin kabiratin jidan minti koroti sultanan nasira. Sinergi antara dua Baitullah, sinergikan, bergabung, maka nggak ada jarak. Itulah ilmu wali. Inilah yang insya Allah nanti akan menciptakan sebuah energi resultan. Resultan berupa lompatan kuantum yang disebut sultanan nasiron. Itu ilmunya. Yang sangat besar.
Hada tawajunul mutannagumu baina toki alamil qabiro watikotil alamil musaqari saya keluku tawajuna baina hayatina dunyawiyati wa hayatina ukroniyati. Keseimbangan yang harmonis antara energi makrokosmos dengan energi mikrokosmos, maka yang besar mikrokosmos seorang mukmin, maka akan mendekatlah makrokosmos syariat. Aduh. Kandung kaji nih ya. Salah ngomong aduh nggak? Ini akan membuat seimbang antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Bayinana satwa firul takotun natijatu kuatan tusama takotu sultanan nasiro walati satu makinuna min akiroki hududi samai alati kanat tahudu minintaki riyati naldakiliyati. Sedangkan energi resultannya akan memberikan kekuatan yang disebut energi sultanan nasiro, yang akan memampukan kita untuk menembus batasan-batasan langit yang selama ini membatasi jangkauan pandangan batin kita. Paham nih maksudnya? Jelasin. Terbukalah sebuah cakrawala. Indah, luas terbentang di depan mata batin kita, yang akan mengantarkan kita untuk lebih mudah dalam mencapai kesuksesan abadi, sukses dunia dan sukses akhirat. Karena Allah berfirman, coba temukan, sinkronkan antara kiblat antum dengan kiblat syariat. Ya, sinkronkan. Karena itu Allah berfirman, Ar-Rahman 33 dibaca. Itu amalannya ya. Ar-Rahman dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus dalam kurung melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Nah, antum bisa pergi ke Mekah tanpa sultan. Kalau pakai pesawat itu keluar duit, betul kan? Betul kan? Amalin sholat tahajud, amalin di sholat tahajud setelah Al-Fatihah 2 rakaat, baca ayat ini, apalin. Antum bisa nonton kemana-mana loh, tapi jangan jahil ya, jangan diarahin ke
Yang aneh-aneh. Ini bahaya ini. Ini main-main Quran dosa antum ya. Pokoknya ngaji di sini mesti dapat oleh-oleh dan diridhoi Allah. Setelah Al-Fatihah baca ayat ini. Setelah Al-Fatihah kedua baca ayat yang kedua. Ini kuncinya yang kedua. Buktiin sama antum. Pucat-pucat deh. Al-Isra ayat 80 baca. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Sultanan Nasiro, ya. Rakaat kedua baca itu sampai sudah itu buat wasilah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha semampu antum. Setelah itu antum zikirin Sultanan Nasiro, Sultanan Nasiro, Sultanan Nasiro sampai antum bisa pindah tempat ke Jawa. Kalau mau ke Jawa, kalau mau ketemu hitam silakan ketemu hitam. Lah ini Quran loh. Nggak percaya antum sama Quran? Amalin. Rasain sama ngaji kemarin. Udah paham artinya? Udah paham ya? Jangan dan katakanlah, jangan dibaca itu. Langsung ya Rabbku. Sudah itu zikirnya Sultanan Nasiro. Setelah la ilaha illallah, paham? Itu misi supaya antum masuk aman, keluar juga aman gitu. Tuh. Jadi kalau dosen buat catatan, incar rumahnya. Antam ini nanti antum masuk, jangan duitnya diambil, nyegik namanya. Udah duduk ya. Insya Allah kalau diamalkan baik, berfaedah. Sepakat? Ada pertanyaan sampai sini? Sekarang pertanyaannya ya, interaksi aja. Ayat tadi keterima oleh akal kita. Tafsirnya. Maksudnya, keterima kan? Keterima kan? Nggak perlu dibahas-bahas ya. Dosen jangan dikasih tahu ya. Jangan. Dosen jangan dikasih tahu. Kita bahas ceritanya dulu ya. Ini ceritanya. Ada riwayat nih. Diriwayatkan oleh Syekh Samsuddin At-Tabrizi bahwa suatu hari ketika Syekh Abu Yazid Al-Bustami, pernah dengar? Banyak tuh buku-bukunya. Sedang dalam perjalanan menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sebelumnya beliau mengunjungi seorang gurunya dulu, guru sufi di kota Basrah. Yang cerita Syekh Samsuddin At-Tabrizi. Ini ulama besar, nggak mungkin bohong. Jadi Abu Yazid ini mau menunaikan ibadah haji. Ya.
Sebelum berangkat dia kunjungi gurunya di kota Basrah. Secara langsung dan tanpa basa-basi, gurunya itu, Sufi itu menyambut kedatangan beliau dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini gurunya nih. Ini ada kaitannya dengan kiblat mursyid. Duduk. Nah. Apa yang Anda inginkan, hai Abu Yazid? Syekh Abu Yazid pun segera menjawab. Aku hanya mampir sejenak karena aku ingin menunaikan ibadah haji ke Mekah. Izin tuh ke gurunya. Ngomong lagi gurunya. Cukupkah bekalmu untuk perjalanan ini? Tanya sang Sufi guru Abu Yazid. Cukup, jawab Syekh Abu Yazid. Ada berapa? Nilai uangnya ditanya. 200 dirham. Jawab Syekh Abu Yazid. Guru Sufi itu kemudian dengan serius menyarankan kepada Syekh Abu Yazid. Sarannya begini. Berikan uang itu kepada saya. Kamu cukup bertawaf dengan yang tadi. Amalannya. Sultanun Nasyiro. Sultanun Nasyiro. Apa? Lanjutin gak nih? Lanjutin. Yang ngomongnya Abu Yazid loh. Berikan aja uang itu. Bertawaflah dengan amalan tadi. Sudah itu, kamu kiblatkan di keliling hatiku sebanyak 7 kali. Wasilahnya kepada Abu Yazid, guru mursyid. Beri hadiah, 7 kah? 7 kali. Syekh Abu Yazid tenang. Bahkan patuh. Diserahkan 2 dirham itu kepada gurunya tanpa ada rasa ragu sedikit pun juga. Selanjutnya guru Sufi itu mengungkapkan, wahai Abu Yazid, hatiku adalah rumah Allah. Dan Ka'bah juga rumah Allah. Hanya saja perbedaannya. Loh, perbedaannya. Kira-kira apa perbedaannya? Antara Ka'bah yang di Mekah dan Ka'bah yang ada di hatiku, bahwasanya Allah tidak memasuki Ka'bah yang ada di Mekah. Duduk. Tapi dia ada di kolbu antum dan kolbu saya. Allah bukan banyak, Allah itu maha meliputi. Semenjak didirikannya, Allah tidak masuk ke Ka'bah Mekah. Sejarahnya apa di sana? Duduk. Sejarahnya apa di sana? Duduk. Jadi jangan bangga dulu udah naik haji, udah 7 kali, 10 kali udah ketemu Allah. Kalau hati antum belum bersih, belum diisi dengan Allah, jangan bangga dulu. Saya Abu Yazid hanya menundukkan kepala. Sufi itu pun mengembalikan uangnya kepada beliau. Kembalikan 200 dirham. Sudah. Lanjutkan saja perjalanan muliamu menuju Ka'bah, perintahnya. Walaupun antum sudah makbul. Sudah haji mabrur. Seandainya antum mati, antum sudah berada di Ka'bah. Karenanya saya Abu Yazid Bustami paham akhirnya akan kiblat mursyid atau guru dan kiblat kolbu hakikat. Beliau adalah seorang wali super agung yang sangat tidak asing lagi di hati para penimba ilmu tasawuf. Salah satunya Abu Yazid ini adalah ahlul tasawuf falsafi. Menggunakan ininya kuat. Akhirnya tunduk dengan amalan-amalan qalbu mursyid.
Beliau wafat sekitar tahun 261 Hijriah. Sedangkan Syekh Syamsuddin At-Tabriji yang meriwayatkan kisah tadi adalah juga seorang wali besar yang wafat tahun 645 Hijriah. Yang telah banyak menganugerahkan inspirasi dan motivasi dan menggunakan kekuatan kolbunya untuk membantu wali-wali hebat. Salah satu muridnya Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, penggagas tarekat Maulawiyah, yang wafat tahun 672 Hijriah. Jadi antum kalau belum bisa ke Mekah, antum kiblatkan dulu kepada guru, tapi bukan Tuhan. Ikuti tuntunannya, amalannya tadi. Duduk, anu nggak pelit-pelit, amalin aja. Makanya kalau punya cita-cita, jangan jadi imam masjid, jangan jadi garin kecil, jangan jadi pedakwah, jadi wali. Jangan wali nagari. Oh, gimana ini? Wali Allah, betul kan? Karena kita punya potensi ke situ. Sampai kalau cita-cita harus UIN supaya kita jadi pendakwah 1000 umat kecil itu. Jadi wali Allah. Setuju nggak nih? Setuju ya? Nah, alhamdulillah. Karena itu Allah berfirman di Al-An'am ayat 92, dibaca Ikhwan. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura atau Makkah dan orang-orang yang di luar lingkungannya, orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat, yaitu beriman kepada Al-Quran, dan mereka selalu memelihara sembahyangnya. Al-Fatihah ayat pertama baca itu, waktunya nanti yang masih tahu. Al-Fatihah ayat kedua baca ayat Asy-Syu'ara ayat 7. Asy-Syu'ara ayat 7, wa kadzalika
وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura, penduduk Mekah dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya, serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpul kiamat yang tidak ada keraguan padanya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Nah, ini amalkan di sholat hajat. Hajat antum apa misalnya? Hajat antum mau diuji supaya lancar. Amalkan itu. Kalau tadi time tano, tembus waktu. Yang amalan tadi, qiyamul lail. Kalau ini sholat hajat. Waktu sholat hajat kapan? Kiki. Ada yang tahu? Waktunya kapan saja kan? Antum diuji, antum mau dakwah. Sholat dulu hajat 2 rakaat. Maka antum hajatnya, ucapan dakwahnya itu terdengar oleh seluruh Ummul Qura. Tahu Ummul Qura? Bukan di Mekah aja. Jadi sudah tidak ada batasan. Paham nggak tuh? Mau nggak gitu? Udah tembus kemana-mana. Maaf ya, kadang-kala jin ikut. Nasibin itu ikut yang muslim karena belajar dia. Ada pertanyaan sampai sini amalan ini? Apa ayat yang pertama setelah Al-Fatihah? Yang kedua? Udah diamalin. Bayar. Anda minta Al-Fatihah aja bayarnya ya. Udah kan? Udah 2 amalan ya. Itu sholat hajat. Kalau antum calon taklim, kalau antum calon pendakwah, sholat dulu 2 rakaat sholat hajat, baca ayat itu. Kalau antum diuji, ya diuji nggak lancar hafalan, baca ayat sholat hajat, baca yang 2 tadi. Duduk ya. Nah, insya Allah antum benar. Kalau minta tolong kemana? Janjian tuh. Ke Quran kan? Karena dia hudan. Sampai ayat ini nggak bisa untuk cari jodoh. Nggak bisa. Beda lagi. Bikin ya. Cari duit beda lagi. Ini sebagai pendakwah, pentaklim, sulit hafalan, susah belajar Quran. Salah satunya ini sholat hajat. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah selesai ya, langsung amalan ya. Itu tadi ya. Terkait kiblat. Disusun amalan-amalan sendiri, tapi dijelasin pemahamannya. Allah Subhanahu wa taala menyebut Mekah dengan apa di sini? Ummul Qura. Arti Ummul Qura hanya di Arab. Nggak adil dong Allah. Kalau di Arab aja kan. Sekeliling dunia. Sekelilingnya kan. Maka luas. Negeri-negeri sekelilingnya. Mengapa Allah menyebut Mekah sebagai Ummul Qura? Mekah itu ampalos. Ampalos. Hanya ampalos atau ampalos. Pusat, simbol aja. Induk kota. Mengapa Allah menyebut daerah lain Mekah dengan kalimat negeri-negeri di sekelilingnya? Ummul Qura.
Jadi kalau ditanya di sini mana? Ummul Qura. Lubuk Kalung Ummul Qura. Sama dengan Mekah. Duduk ya. Udah dipastikan secara epistemologi, Dung bahas. Melalui berbagai penemuan mutakhir di abad ini bahwa hal itu terkait dengan pusat bumi, Ampalos namanya, dan hal yang mengelilinginya. Kata Ummul Qura berarti induk bagi kota-kota lain, dan kota-kota di sekelilingnya menunjukkan Makkah adalah pusat bagi kota-kota lain. Sementara yang lain hanyalah berada di sekelilingnya. Lebih dari itu, kata ummu itu artinya apa? Ummu, umi. Umi. Kalau bahasa Arab umi apa? Ibu. Iya kan? Mempunyai arti penting di dalam kultur Islam. Umum. Sebagaimana seorang ibu yang menjadi sumber keturunan, maka Makkah juga merupakan sumber dari semua negeri lain. Jadi kalau ditanya ibu kota dunia mana? Makkah. Bukan Los Angeles, bro. Enggak. Makkah. Selain itu, kata ibu memberi Mekah keunggulan di atas semua kota lain. Karena Mekah juga disebut Bakkah. Tempat di mana umat Islam melaksanakan ritual ibadah haji. Itu pengertian Bakkah. Ini terbukti sebagai tempat yang pertama diciptakan. Nggak percaya pertama diciptakan nongol daratan itu Mekah. Kenyataan ilmiahnya gini. Bola bumi ini pada mulanya tenggelam semua dalam air. Dunia ini kan air semuanya dulu. Orang fisika tahu itu. Samudra yang sangat luas. Kemudian gunung api di dasar samudra meletus. Bam! Tuh. Meletus keras, mengirimkan lava, magma dalam jumlah besar dan membentuk bukit. Nongol. Bukit inilah kemudian jadi tempat Allah memerintahkan untuk menjadikannya lantai dari Ka'bah. Itulah kiblat. Memerintahkan untuk menjadikan lantai dari Ka'bah kiblat. Batu itulah asal Makkah, dibuktikan oleh suatu studi ilmiah sebagai batu paling purba di atas bumi adalah Ka'bah. Nggak ada batu paling tua selain itu, kecuali Ka'bah. Jika demikian, berarti Allah terus menerus memperluas daratan ini. Kan kecil tuh, diperluas terus daratan. Surut air itu. Mana dasarnya? Hadis Nabi. Bukan kata orang fisikawan. Yang menunjukkan faktanya begini. Nabi bersabda, sahih ini, Al-Ka'batu mithlal ard alal ma'i famin dallikal makani tawasatil ard. Hadis riwayat Muslim Tabrani, banyak perawi, sahih. Ka'bah itu seperti tanah di atas air. Dari tempat itu bumi diperluas. Makani tawasatil ard. Itu hadisnya. Jadi setelah Noah diperluas tuh tanah, surut air. Menjadi tempat pernah diciptakan, menambah sisi spiritual tempat tersebut. Tinggi spiritualnya di sana. Tidak akan terjolimi kecuali punah nanti di kiamat. Itu pun dilindungi. Allah telah memuliakan Makkah saat dia menjadikannya sebagai pusat ibadah umat Islam, terutama ibadah haji. Allah juga berkehendak menjadikan rumah yang digunakan untuk menyembahnya terletak di qalbu antum. Sama. Nah, ini belum Andong jabarkan. Meluas. Hati ini luas. Bisa ngelihat kemana-mana mata batin antum.
sebagai kota tujuan umat muslim, syariat dalam haji dan umroh. Ketika seorang beribadah haji, salah satu cita-citanya adalah, coba umumnya nih, karena kita kan serba orang miskin nih, tukang minta-minta, ke Mekah juga minta-minta, ya kan? Berdoa di multazam. Itu kan tempat yang paling mustajab di atas dunia. Untuk bisa berdoa kepada Allah. Multazam. Multazam di hati mantu mana? Ayo. Zauki. Bizauki. Zauk. Hati yang terdalam. Tengah-tengah ulu nih. Multazam. Tempat yang doa antum tidak mungkin tidak dikabul. Multazam di Mekah secara syariat. Tempat yang paling mustajab untuk berdoa kepada Allah. Multazam adalah suatu tempat di dekat Ka'bah. Multazam. Dekat nggak? Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Nah, disinilah tasbih antum semuanya udah pada kesana. Belum ngambil, harus tahu dulu. Nggak percaya? Nggak percaya? Kalau ngosong balik. Ada tasbih ikhwan di sini yang di sana. Anung kirim pakai tiki kemarin ke Mekah. Berdoa di sana gampang dikabulkan oleh Allah. Banyak orang tahu. Dan bisa dipastikan semua orang yang bertawaf menyempatkan diri berdoa di multazam. Tanyalah orang ke haji. Ya Allah, kapan aku dapat jodoh? Ya Allah, kasih saya ruko 3 lagi. Ya Allah, kemarin saya ini anak saya belum selesai. Dosennya galak-galak, ketundukan. Makbul tuh. Kalau di multazam. Padahal di sana nggak ada Allah. Gimana? Gimana? Logika kita terima kan? Ada di antum tuh. Itu yang disebut zikir siri. Tembuskan siri antum. Makbul. Karena itu multazam. Jauh antum. Rasa. Ujung. Sudah dipastikan orang yang bertawaf itu menyempatkan pasti berdoa di multazam. Adakah rahasia yang bisa dijelaskan? Kenapa berdoa di tempat ini begitu mustajab? Karena ada 3 faktor yang menyebabkan multazam menjadi tempat yang mustajab. Pertama, catat. Di sana ada faktor tauhid yang disebut Nabi Ibrahim. Di multazam itu. Ka'bah dibangun ulang, direnovasi oleh Nabi Ibrahim. Dan putranya bernama Nabi Ismail. Nabi Ibrahim adalah manusia yang berhati lembut. Sehingga karya perubahannya menjadi suatu karya yang fenomenal besar dan mempunyai energi yang sangat besar pula. Itulah besarnya tauhid. Lalu apa hubungannya? Secara logika diibaratkan dengan batang besi. Batang besi? Aduh basi. Lalah. Batang besi kalau digosok-gosok ke magnet, gosok-gosok ke magnet. Ketek, jangan besi lah. Kertas juga bisa ya. Jika batang besi tersebut digosok-gosok ke magnet, maka batang besi biasanya akan berubah menjadi magnet juga, betul kan? Meskipun kemagnetannya bisa hilang, nggak permanen. Nah, namun kalau digosok berulang, istiqomah, gempur. Allah. Terus. Istiqomah selama kurun waktu yang panjang, maka besi itu bisa menjadi magnet.
yang sifatnya permanen. Seperti itulah Nabi Ibrahim dengan Ka'bah, sehingga Ka'bah menyimpan energi tauhid dari Nabi Ibrahim yang sifatnya positif.